Halo dan selamat datang di kuliah konservasi tanah dan air online. Masih bersama Satria Gasa? Pada video ini kita akan belajar mengenai hambatan pelaksanaan konservasi tanah dan air. Ambil posisi nyaman dan simak baik-baik video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan jangan ragu kontak saya atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan konservasi tanah dan air. Jadi meskipun misinya mulia, yaitu mengurangi dampak erosi, baik yang in situ maupun ex situ, tetapi pelaksanaan KTA ini masih terbentur oleh berbagai macam hambatan. Apa saja hambatannya? Kita akan coba lihat satu persatu. Oke, sekarang teman-teman bayangkan berapa biaya untuk membangun bangunan KTA ini. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Berikutnya adalah siapa ini yang punya tanggung jawab untuk membangunnya? Apakah teman-teman selaku akademisi, ataukah saya, ataukah pemerintah, ataukah LSM, atau si pemilik lahan, yaitu petani? Nah, ya yang paling bertanggung jawab adalah yang langsung berhubungan dengan lahan itu, yaitu petani itu sendiri. Kemudian apakah para petani ini itu sanggup untuk membangun bangunan-bangunan KTA itu yang bisa dibilang tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk bisa membuat konstruksi-konstruksi tersebut. Nah, kenapa kok pertanyaan ini disoroti sebagai hal utama yang menyebabkan erosi dipercepat? Karena dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lainnya, pertanian itu termasuk yang memberikan dampak yang jelas dan nyata terhadap erosi dipercepat. Meskipun demikian, bagaimanapun kita membutuhkan aktivitas pertanian. Oleh karenanya, memang teknik-teknik KTA itu sangat diperlukan untuk diterapkan di wilayah pertanian. Tapi ya tadi, kembali lagi problemnya. Apakah para pengguna lahan, yaitu para petani, bisa membangun bangunan-bangunan KTA ini? Itu yang menjadi tantangannya. Apakah pada jenis penggunaan lahan lain, yaitu non-pertanian, tidak ada dampak erosi? Ada. Misalnya, pada waduk yang merupakan daerah yang cenderung cekung dan berada di wilayah-wilayah yang rendah. Ada lagi dampak erosi terhadap jalan raya, terutama jalan-jalan raya yang berdampingan dengan sungai, terutama yang ada di tikungan luar sungai atau outer bank-nya yang sering mengalami gerusan akibat adanya tenaga yang dibawa oleh aliran sungai itu. Dibandingkan lahan-lahan yang dikelola oleh petani tadi, objek-objek ini itu ada pengelolanya sendiri. Di waduk ada yang mengelola. Kemudian jalan raya jelas juga ada yang mengelola, pemerintah. Sehingga kedua objek ini itu meskipun juga terdampak, tetapi ada alokasi dana yang memang dianggarkan untuk melakukan pembenahan. Misalnya contohnya untuk waduk, sebelum masuk ke waduk ada semacam dam pengendalinya, kemudian untuk sedimen trap dan seterusnya. Gunanya adalah untuk mengurangi sedimen yang nantinya akan masuk ke dalam bendungan atau waduk. Nah, ini dibangun oleh si pengelola waduk, dan juga jika memang sudah masuk itu akan dikeruk secara berkala. Kemudian misalnya untuk jalan raya. Nah, misalnya untuk jalan raya yang berdampingan dengan sungai, terutama yang tadi yang ada di tikungan luar sungai atau outer bank-nya tadi, itu bisa diberi batu yang diikat oleh kawat atau sering disebut sebagai bronjong. Bahasa Inggrisnya adalah gabion. Nah, ini juga sudah ada penganggarannya. Memang ada program untuk melindungi jalan raya dari gerusan sungai. Tebing sungainya dilindungi. Nah, jadi kondisinya berbeda. Yang satu itu memang ada pengelolanya yang bisa menganggarkan untuk teknik-teknik KTA sehingga dampak erosi itu bisa dikurangi. Sedangkan yang satunya itu keterbatasan, sehingga tidak bisa mengalokasikan sebagian dari uangnya untuk membangun bangunan-bangunan KTA itu. Oke, kita akan merumuskan beberapa hambatan penerapan konservasi tanah dan air. Yang pertama adalah yaitu faktor perekonomian. Pertama adalah pendapatan dari petani itu sendiri. Yang kedua adalah biaya dari pembangunan. Berikutnya adalah persepsi terhadap tindakan konservasi. Nah, persepsi ini penting karena dengan adanya persepsi yang berbeda, maka nanti actionnya juga akan berbeda. Yang berikutnya adalah pengetahuan teknologi KTA. Nah, pengetahuan ini itu nanti bisa ada hubungannya dengan persepsi dan juga bisa
berhubungan dengan actionnya. Kemudian yang keempat adalah kepemilikan lahan. Berikutnya adalah faktor eksternal, misalnya perubahan iklim. Oke, kita akan bahas satu persatu. Terkait dengan perekonomian, yang pertama adalah pendapatan yang relatif rendah, dan kemudian biaya konstruksinya yang tinggi. Kita bahas yang pendapatan dulu. Faktor pertama adalah kepemilikan lahan. Di Indonesia, umumnya petani-petani itu kepemilikan lahannya semakin lama semakin mengecil. Hal itu terjadi karena adanya fragmentasi lahan. Jadi fragmentasi lahan itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ada petani generasi pertama. Dia punya lahan seluas katakanlah 100 hektar. Nah, petani ini memiliki anak 2. Nah, 2 anak ini pada akhirnya akan menjadi petani juga. Tanahnya itu diwarisi dari orang tuanya. 100 hektar tadi dibagi menjadi 2. Si anak pertama memiliki 50, si anak kedua memiliki 50. Generasi kedua ini memiliki masing-masing 2 anak lagi. Generasi ketiga ini juga masih melanjutkan lagi culture pertaniannya. Kemudian mereka dibagi lagi, 50 hektar dibagi 2, 25. Jika itu berlanjut, maka fragmentasi lahan akan terus berlanjut juga. Sehingga lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani nanti akhirnya akan menjadi sangat kecil. Jadi ketika lahannya menjadi sangat kecil-kecil, maka proses produksi yang ada di atasnya tidak efisien. Sehingga nanti penghasilannya akan jadi rendah. Oke, yang berikutnya adalah tingkat pendidikan. Jadi memang tidak semua keluarga petani itu tingkat pendidikannya rendah. Ada yang bahkan sampai tingkat sarjana, ada yang bahkan sampai tingkat master. Tetapi pada kecenderungannya tingkat pendidikan keluarga dari petani itu relatif rendah. Nah, ini akan menjadi semacam lingkaran setan. Jadi ketika pendidikan rendah, mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian tidak bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap aktivitas pertaniannya. Akibatnya mereka hanya mengolah lahan seperti yang dilakukan oleh leluhur-leluhur yang sudah berlalu. Padahal pada saat ini itu kompetisi itu semakin tajam. Sehingga jika produksi pertanian itu tidak inovatif dan tidak juga efisien, maka itu akan dikalahkan oleh produsen yang lainnya. Dan jika hanya mengolah aktivitas pertaniannya saja hingga panen, tidak ada pengolahan terhadap hasil panennya itu, maka nilai tambah dari produk-produk pertanian itu juga akan relatif rendah. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai biaya konstruksi KTA yang tinggi. Di layar sudah saya munculkan tabel kebutuhan tenaga untuk pembuatan teras bangku. Ini adalah hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu pada tahun 1976. Jika kita melihat dari tabel ini, misalnya pembuatan teras dan saluran pembuangan air untuk kemiringan 5-30%, itu dibutuhkan HOK. HOK itu adalah hari orang kerja sebanyak 934 hari orang kerja. Kemudian jika ditambah dengan pengontrol parit atau gali kontrol, bertambah 750 orang, dan ada tambahan lain-lainnya, misalnya farm road dan seterusnya, itu ditambah 157 lagi. Sehingga untuk membuat satu paket bangunan KTA yang dibutuhkan itu membutuhkan 1841 HOK. Bisa kita kalikan dengan upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Ini adalah kebutuhan tenaga kerjanya, belum dari bahan-bahannya. Nah, sekarang silakan teman-teman bayangkan sendiri, kira-kira berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun bangunan-bangunan itu. Ya, sangat tinggi. Ini tadi diperparah dengan pendapatan yang relatif rendah, maka penerapan teknik-teknik KTA pada lahan pertanian itu menjadi cukup berat untuk dilaksanakan. Sekarang jika misalnya ada pinjaman modal dari perbankan, jadi misalnya nanti ada pinjaman modal, kemudian pada rentang waktu tertentu akan dikembalikan. Tetapi pinjaman modal untuk aktivitas pertanian ini itu agak jarang karena risiko bisnis pertanian itu relatif tinggi, sehingga perbankan agak enggan memberikan pinjaman modal karena nanti akan terjadi default. Default itu adalah gagal bayar. Jadi sudah pinjam uang tapi gagal bayar. Kenapa kok bisa terjadi gagal bayar dan risikonya relatif tinggi? Pertama adalah kerap terjadi gagal panen, terutama karena adanya perubahan iklim.
sehingga tidak ada kepastian kapan kemarau, kapan penghujan, belum lagi kalau ada hama, dan juga ada kebijakan impor yang tidak menguntungkan petani. Ini juga menyulitkan petani untuk bisa membuat bangunan-bangunan KTA itu. Oke, berikutnya adalah persepsi. Ini adalah penting, karena dari persepsi ini nanti akan berlanjut ke bagaimana mereka beraksi. Sebagian besar itu merasa ketakutan jika implementasi bangunan-bangunan KTA itu akan mengurangi dari keuntungannya. Padahal pendapatan yang sudah kecil, ditambahin bangunan KTA lagi, akan makin kecil. Pengurangan keuntungannya dari mana? Pertama adalah mengurangi bidang tanam yang tadinya bisa ditanamin lebih lebar, kemudian ketika dipasangin teras, kemudian ada tegakan pohonnya misalnya, kemudian ada saluran airnya, bagian-bagian itu tidak bisa ditanamin lagi. Jadi bidang tanamnya akan berkurang. Yang kedua jelas, pengeluarannya akan meningkat untuk membuat dari bangunan-bangunan KTA itu sendiri dan juga untuk merawatnya. Jadi jangan kira kalau sudah dibangun ya sudah, enggak, tapi tetap ada perawatan karena misalnya kadang terasnya jebol, perlu diperbaiki. Ketakutan-ketakutan ini itu menyebabkan mereka enggan membuat bangunan-bangunan KTA. Nah, ada sebuah studi kasus yang dilakukan oleh penelitian terdahulu oleh Titan Al-Arasad. Pengalaman proyek Upper Solo Watershed menunjukkan bahwa setelah 3 tahun pelaksanaan pembuatan teras pada lahan kering, yaitu pada tahun 1973 sampai 1976, produksi ubi kayu per hektar dapat meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan dengan produksi sebelum ada pembuatan teras. Nah, jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh para petani tadi sebenarnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena dengan adanya bangunan-bangunan KTA, itu ternyata meningkatkan produktivitas. Yang membuat mereka ketakutan adalah mereka belum punya bukti. Jadi mereka belum pernah menyaksikan itu sendiri, belum ada contoh. Misalnya salah satu dari petani yang ada pada suatu wilayah itu menerapkan teknik itu, kemudian berhasil, dan panenannya jadi bagus, yang lainnya itu akan mencoba untuk mengikuti. Salah satu tekniknya adalah kita punya mitra. Nah, mitra itu kita bantu dengan teknik KTA yang benar, kemudian kita bantu konstruksinya, kemudian kita sharing biaya. Jadi jika memang dia belum percaya akan teknik itu, lahan itu kita sewa. Pokoknya ongkos produksi semua kita yang nanggung. Nanti ketika panen kita paruan. Nah, setelah itu pada musim tanam berikutnya dia suruh melakukan sendiri, biayanya dari dia, keuntungan juga untuk dia. Jadi pada tahap pertama kita jamin dulu. Jadi risiko bagi si petani itu relatif kecil untuk berani mencoba hal yang baru. Jadi itu akan mengaruhi persepsinya. Nah, ketika sudah berhasil, dia untung, nanti teman-temannya, tetangga-tetangga yang lain, itu akan mencoba untuk mengikuti dengan biayanya masing-masing, dengan biayanya sendiri. Berikutnya adalah bantuan pelaksanaan program KTA. Jadi, ini itu digunakan untuk mengkompensasi dari kesusahan yang pertama tadi, yaitu tentang pembiayaan dari faktor ekonomi. Nah, tetapi terkadang itu berikutnya adalah bantuan pelaksanaan program KTA. Digunakan untuk mengkompensasi yang pertama tadi, yaitu kesusahan perekonomian. Jadi petani tidak mampu membangun, ada bantuan untuk membangun pelaksanaan program-program KTA. Nah, program ini baiknya dilaksanakan setelah persepsi petani itu terbangun. Mereka membutuhkan program-program KTA. Bukan ketika persepsinya belum dibangun, jadi pondasinya belum ada. Harusnya tidak mengejar waktu. Misalnya ada hari perayaan tertentu, ada aktivitas penanaman, atau ada aktivitas pembuatan bangunan-bangunan KTA yang hanya untuk mengukurkan program saja. Ada realisasi, program terjalankan, anggaran terserap, ya sudah. Tapi nanti peluang terjadinya kegagalan akan relatif lebih besar. Nah, ini pernah dilakukan penelitian oleh Mezengia dan kawan-kawan tahun 2007 di wilayah Afrika, tepatnya di Ethiopia. Jadi ketika tahap perencanaan, kegiatan itu hanya jalan ketika ada bantuan atau insentif. Kemudian sarana dan prasarana itu tidak ada. Nah, ini juga akan menjadi susah. Ini lebih parah lah daripada petani Indonesia. Kalau petani Indonesia sebagian besar sudah punya peralatan meskipun yang tradisional. Yang ketiga adalah susah merencanakan waktu pelaksanaan program. Jadi tidak ketemu waktunya. Kemudian pada tahap pelaksanaan, kesusahannya adalah terganggu akibat ada kelompok yang dapat bantuan dan tidak. Jadi karena dananya itu terbatas, maka terus dipilih kelompok yang prioritas. Nah, yang merasa tidak diprioritaskan akan mengganggu pelaksanaan dari kelompok-kelompok yang sudah diprioritaskan tadi. Kemudian koordinasi dari ketua kelompok relatif lemah. Jadi tidak ada tokoh masyarakat atau kepala kelompok tani
yang cukup kuat sehingga bisa mengkoordinasikan anggotanya agar bisa melaksanakan program ini dengan baik. Dan yang terakhir adalah partisipasinya juga cukup rendah. Jadi penganggaran sudah ada tapi tidak ada partisipannya, atau ikut pun itu juga agak terpaksa. Kemudian pasca pelaksanaan, petani itu enggan mempertahankan struktur konservasi secara individu. Satu musim setelah pelaksanaan program itu hanya 29 petani yang masih mempertahankan struktur konservasi. Yang lainnya terasnya sudah rusak, ya udah dibiarkan saja, tidak diperbaiki. Kenapa? Karena tidak ada dananya lagi. Jadi perbaikannya ya oleh dana sendiri. Mereka enggan untuk melakukan itu. Kemudian faktor usia, kepemilikan lahan, dan jumlah anggota keluarga itu juga mempengaruhi dari keengganan itu tadi. Nah, beberapa kasus yang pernah kami temui itu juga cukup menarik. Misalnya ada sebuah daerah di upland, di wilayah hulu, itu yang diberikan bantuan bibit, katakanlah bibit cemara, untuk ditanam di wilayahnya. Nanti akan diadakan program agroforestry, jadi tumpang sari antara tanaman pertanian dengan tanaman berkayu. Nah, ketika bibit itu dipasrahkan kepada desa, kemudian ketika yang memberi bibit pulang, yang terjadi adalah bibit-bibit itu dibuang ke jurang, jadi tidak ditanam. Kenapa dibuang? Ya supaya tidak perlu ditanam di lokasi yang mereka gunakan untuk pertanian. Karena itu dianggap akan mengurangi bidang tanam dan nanti juga akan membentuk naungan yang membuat tanaman pertanian itu tertutupi bayangan sehingga tidak bisa tumbuh optimal. Jadi itu adalah ketakutan-ketakutannya. Yang kedua adalah ketika sudah ditanam, kemudian setelah cukup tumbuh besar, batangnya ditebas. Baik yang ditebas sampai putus atau yang hanya ditebas saja sampai nanti akhirnya kering. Nah, ini juga banyak ditemui. Petani masih mengolah membangun teras dan beberapa tanaman kayu dan buah yang ditanam di templot penelitian sengaja dirusak. Nah, ini lebih menyakitkan lagi. Petani dari kelompok tani yang lahannya digunakan sebagai templot itu selalu menanyakan kepada peneliti kapan kegiatan penelitiannya berakhir. Jadi semacam diusir secara halus. Karena mereka menginginkan tanaman agroforestry yang ditanam peneliti segera dicabut. Dan mereka bisa bertani lagi seperti yang biasa mereka lakukan tanpa adanya agroforestry. Jadi ketika persepsi itu belum dibangun terlebih dahulu, belum ada pondasi yang cukup kuat, kenapa perlu konservasi pada lahan-lahan yang mereka gunakan untuk pertanian, itu kecenderungannya adalah penolakan. Jadi mereka lebih nyaman untuk melakukan sama seperti yang dilakukan oleh pendahulunya, jadi yang tanpa aktivitas konservasi. Oke, berikutnya. Nah, untuk membangun persepsi itu peran penyuluh itu sangat penting. Jadi selain membangun persepsi, juga penyuluh ini itu punya peran penting dalam diseminasi tentang teknologi konservasi tanah dan air. Kemudian, penyampaian ketika ada penyuluhan seperti ini kepada petani jelas bahasanya harus beda daripada kita ngajar kepada mahasiswa atau kepada orang-orang yang sudah biasa dengan bahasa-bahasa yang saintifik. Jadi untuk memberikan penyuluhan seperti ini, gunakan bahasa yang kerap mereka gunakan sehari-hari. Misalnya kata teras itu juga bervariasi pada setiap wilayah. Yang pernah saya temui di Banjarnegara ada yang namanya teras itu ada yang semingi, kemudian ada sengkidan dan seterusnya. Itu maksudnya sama, bentukan teras yang miring ke dalam, miring keluar, dan seterusnya. Tapi mereka tidak biasa nyebut itu teras. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang asing bagi mereka, itu juga tidak efektif. Peran penyuluh dalam diseminasi teknologi KTA apa saja? Yang pertama adalah penyuluh memiliki peran penting dalam mengajar dan memotivasi petani, memberikan arahan teknologi yang paling tepat diterapkan. Yang berikutnya adalah mengakselerasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga kelompok tani dalam diseminasi ilmu. Jadi di sini ada namanya Thomas dan juga Toga. Thomas itu tokoh masyarakat, Toga itu adalah tokoh agama. Di masyarakat Indonesia khususnya itu masih menjadi pedoman. Jadi ketika tokoh masyarakat itu bilang apa, anggota masyarakatnya ya. Kemudian tokoh agamanya bilang apa, maka masyarakatnya juga akan ngikut. Jadi ketika kita mendekati orang yang tepat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun ketua kelompok tani, itu akan cukup efektif dalam mendiseminasikan ilmu. Jadi kita sudah punya tokoh kuncinya. Berikutnya adalah sosialisasi konservasi tanah dan air yang pernah kami lakukan. Nih misalnya, yang pertama itu ada yang di Pitu, di wilayah KHD Tegaketas. Kemudian ada lagi di Gunung Kidul, di Watu Gede. Ini juga di Gunung Kidul, di dekatnya Wanagama, Desa Kemuning. Dan yang ini adalah di Banjarnegara.
Nah, terkadang memang kita harus melakukan pendekatan ke warga untuk bisa mengetahui sebenarnya mereka apa yang mereka pikirkan terhadap aktivitas konservasi itu. Nah, bahkan pendekatan yang bisa kita lakukan bisa dengan pendekatan agama, misalnya dengan ceramah-ceramah agama yang nanti disesuaikan dengan teknik-teknik konservasi. Nah, ini pernah kami lakukan juga di Banjarnegara. Jadi ketika momennya seperti sekarang ini, yaitu Ramadan, itu ada acara buka bersama, diawali dengan pengajian yang isinya adalah tentang konservasi tanah dan air. Kemudian ada lagi nonton bareng tentang kopi, sehingga mereka akan terbayang, oh ternyata prospek ekonominya bagus. Selain itu juga perlindungan terhadap tanah dan airnya juga bagus, dan seterusnya. Jadi pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk pendekatan ke warga, ke petani itu banyak sekali. Ketika kita sudah memiliki koneksi yang baik, kemudian kita punya frekuensi yang sama, nah kita bisa mentransfer ilmu dan juga bisa mulai mengarahkan persepsi mereka. Jadi konservasi itu sifatnya baik, itu nanti akan meningkatkan produktivitas lahan dan juga akan mengurangi peluang dari kerusakan dari lahan itu. Oke, dari materi yang kita pelajari pada video ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah teknik KTA perlu untuk diterapkan pada lahan pertanian untuk mengkompensasi erosi dipercepat yang terjadi. Jadi ini memang perlu dilakukan karena memang kita tahu aktivitas yang dilakukan pada lahan, terutama aktivitas yang sifatnya intensif, itu akan mempercepat laju erosi yang ada pada lahan tersebut. Yang kedua adalah meskipun demikian, penerapan teknik KTA ini itu tidak terbatas pada kriteria lahan saja, melainkan juga kita perlu melihat aspek sosial ekonominya. Karena banyak kejadian itu gagal bukan karena penentuan teknik KTA apa yang baik digunakan, tetapi pada penolakan dan ketidakmampuan pengelola lahan dalam mempertahankan teknik KTA pada lahannya. Yang terakhir adalah peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok tani itu penting dalam pelaksanaan KTA. Nah, penyuluh itu berperan untuk mengakselerasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kuliah kalian berikutnya.